Adelia, istri yang curiga suaminya selingkuh di kantor, menyamar sebagai karyawan. Saat pesta perusahaan, ia mengungkap dirinya adalah CEO dan membongkar perselingkuhan suaminya di depan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Sore itu, aroma hujan yang baru saja usai memenuhi udara, membasahi teras rumah minimalis kami di pinggir Jakarta. Aku, Adelia, duduk di sofa empuk ruang keluarga, sambil menyelesaikan revisi laporan keuangan bulanan bisnis butik daringku. Di meja di depanku, secangkir teh mint hangat mengepulkan aroma yang menenangkan. Selama 5 tahun terakhir, inilah rutinitas yang telah menjadi potret kesempurnaan hidupku. Aku bekerja dari rumah, mengelola sebuah bisnis yang sukses, sementara suamiku, Arya, berkarir cemerlang sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi terkemuka, PT Maju Sentosa. Arya pulang tepat waktu. Pukul 7 malam. Pintu utama terbuka, dan langkahnya terdengar memasuki ruang tamu. Dia masuk dengan senyum letih di wajahnya, melepaskan sepatu kerjanya di rak, dan langsung menghampiriku. Seperti biasa, ia mencium keningku dan memelukku sejenak. "Halo, sayang," ucapnya. "Maaf telat sedikit." Itu adalah rutinitas yang tidak pernah berubah. Sebuah ritual kecil yang selalu membuatku merasa dicintai. Namun, malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat Arya memelukku, hidungku menangkap aroma parfum yang asing. Bukan parfum Arya yang biasa, yang beraroma maskulin dan segar. Aroma ini lebih manis, lebih lembut, dan sangat feminin. Sebuah aroma yang terasa begitu tak pantas berada di kemeja Arya. Aku berusaha menepis pikiran itu. Mungkin dia berinteraksi dengan banyak orang di kantor. Mungkin aroma itu hanya sisa wangi dari rekan kerjanya. Tapi, insting seorang istri adalah sebuah alarm yang mendadak berbunyi di tengah malam, sulit untuk diabaikan. Aku melepaskan pelukan, menatap Arya dengan tatapan penuh tanya, namun ia cepat-cepat mengalihkan pandangannya. "Kamu kenapa, Mas?" tanyaku lembut, mencoba menahan nada suaraku agar tidak terdengar menuduh. Arya hanya menggeleng, senyum di bibirnya terasa dipaksakan. Dia mengambil ponselnya, mengusap layar, dan seolah-olah tenggelam dalam dunianya sendiri. Sikapnya yang tiba-tiba tertutup membuat hatiku terasa perih. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini semua hanya perasaanku, bahwa aku terlalu khawatir. Tapi, pikiran itu kembali menyeruak saat Arya menolak ajakanku untuk berlibur ke puncak akhir pekan ini. "Proyekku lagi padat banget, Delia. Nanti ya, kalau sudah selesai," jawabnya, tanpa menatap mataku. Padahal biasanya, dia adalah orang yang paling bersemangat saat aku mengajaknya pergi. Dia yang kini lebih sering sibuk dengan ponselnya, bahkan saat kami sedang bersantai bersama. Dia yang kini lebih sering mengambil jarak fisik dariku, menolak ajakan untuk sekadar menonton film bersama. Dia yang selalu beralasan ada, lembur mendadak, saat aku menanyakan mengapa ia pulang larut. Semua kejanggalan kecil itu kini terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang mulai membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Aku menatapnya yang sedang membasuh piring, punggungnya terlihat kokoh. Namun aku merasa ada jarak yang sangat jauh di antara kami. Rasanya seperti ada sesuatu yang pecah, tapi aku belum tahu pecahan itu berasal dari apa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Arya, menatap punggungnya yang membelakangiku. Pikiranku terus menerka-nerka. Siapa? Siapa yang berhasil mencuri perhatian suamiku? Mataku terasa panas, namun aku menahan air mata agar tidak tumpah. Rasa sakit itu mulai merayap dari dadaku, membanjiri seluruh tubuhku. Aku tahu, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan untuk menghancurkan,
tapi untuk mencari kepastian. Untuk tahu, apakah hatiku yang terlalu berlebihan atau memang ada orang lain di hati suamiku. Aku berhijab, dan aku selalu percaya bahwa kekuatan ada di dalam ketenangan. Namun, malam ini, ketenangan itu terasa seperti badai yang siap meledak di dalam diriku. Aku harus bertindak, dan aku harus melakukannya dengan cara yang cerdas, tidak dengan emosi yang membabi buta. Aku tahu, ada sesuatu yang harus kulakukan. Sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan olehku, Adelia. Seorang istri yang dicurigai suaminya, dan seorang CEO yang disembunyikan identitasnya. 2 hari kemudian, kecurigaanku berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Arya menerima panggilan telepon dari bosnya di kantor, tepat di depan mataku. Saat itu, dia sedang mandi dan ponselnya berdering di atas meja. Aku yang sedang membaca buku, terpaksa melihat nama penelepon itu. Diana, begitu yang tertera di layar ponselnya. Aku tidak kenal siapa itu Diana, tapi panggilan itu membuatku was-was. Ada getaran aneh yang kurasakan, seolah firasat burukku mulai menemukan jalannya. Arya keluar dari kamar mandi, melihat notifikasi panggilan tak terjawab di layar ponselnya. Wajahnya yang biasanya teduh mendadak pucat pasi. "Oh, ini dari..." Ucapnya terbata-bata, mencoba menutupi kegugupannya. "Dari temanku. Biasalah, proyek." Ia cepat-cepat menggenggam ponselnya dan memasukkannya ke saku celana. Sikapnya yang aneh membuatku semakin yakin. Aku menatapnya dengan tatapan penuh selidik, tapi berusaha tetap tenang. Aku tidak ingin membuatnya curiga. Ini adalah permainanku. Aku akan memainkannya dengan cara yang elegan, tanpa pertikaian dan teriakan yang hanya akan membuang-buang tenagaku. Malam itu, setelah Arya terlelap, aku dengan hati-hati mengambil ponselnya. Tak ada yang tahu bahwa di balik penampilanku sebagai istri rumahan yang kalem, aku memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Bertahun-tahun yang lalu, aku belajar ilmu peretasan sebagai hobi. Aku selalu senang mempelajari hal-hal baru, dan kini, hobi itu terbukti sangat berguna. Aku tahu cara membobol ponsel tanpa harus menyentuhnya. Aku menggunakan ponselku untuk menembus sistem keamanan ponsel Arya. Hanya butuh beberapa menit saja, dan aku berhasil masuk ke dalam galeri foto dan riwayat pesannya. Jantungku berdebar kencang, tapi aku memaksa diriku untuk tetap tenang. Aku harus melihat semua, tidak boleh ada yang terlewat. Aku menemukan sesuatu yang menghancurkan. Sebuah percakapan intens dengan seorang perempuan bernama Diana. Mereka membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya. Mereka membicarakan perasaan dan rencana untuk bertemu. "Aku nggak sabar untuk besok, sayang," tulis Diana. "Aku juga," jawab Arya, "tapi aku takut istriku curiga." Mataku mulai terasa panas. Air mataku menetes di pipiku, membasahi layar ponselku. Aku terus menggulir ke atas, melihat percakapan-percakapan lama. Aku menemukan panggilan video, pesan-pesan mesra, bahkan foto-foto mereka. Foto-foto mereka yang sedang bersama di kantor. Foto mereka yang sedang makan siang bersama di sebuah kafe. Bahkan, ada foto mereka yang sedang berpegangan tangan di sebuah taman. Hancur, luluh lantak. Rasa marah dan sakit itu membanjiri seluruh tubuhku. Aku merasa dikhianati, seperti ditusuk dari belakang. Arya, suamiku, pria yang kuanggap paling setia, ternyata bisa melakukan hal serendah ini. Aku tidak bisa menahan tangis. Aku menangis dalam diam, membiarkan air mataku mengalir. Aku tidak peduli jika bantal menjadi basah, atau jika mataku menjadi bengkak. Yang aku peduli hanyalah rasa sakit yang begitu hebat. Aku kembali ke ranjang, berbaring di samping Arya yang terlelap. Aku menatapnya. Wajahnya terlihat damai, seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Aku merasa sangat marah, namun juga bingung. Kenapa?
Kenapa dia melakukan ini padaku? Pagi hari, aku melihat Arya pergi ke kantor. Aku melihatnya dengan tatapan penuh amarah. Aku tahu, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membalas dendam. Tapi, balas dendam yang elegan. Balas dendam yang tidak akan membuatku terlihat bodoh. Aku tahu, aku harus menggunakan kekuatanku. Kekuatanku sebagai CEO dari PT Maju Sentosa. Ya, aku adalah CEO dari perusahaan tempat Arya bekerja. Setelah Arya berangkat ke kantor, aku segera menghubungi sekretaris pribadiku, Citra. Ponselku terasa dingin di tanganku, namun suaraku tetap tenang. Citra, ucapku. Batalkan semua jadwalku untuk 1 minggu ke depan. Aku akan ke kantor. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Baik, Bu Adelia. Apa ada masalah? Ibu biasanya tidak pernah datang ke kantor. Tanya Citra dengan nada khawatir. Ia adalah satu-satunya orang di luar sana yang tahu identitasku sebagai CEO. Tidak ada masalah, Citra. Aku hanya ingin melihat-lihat. Aku ingin tahu bagaimana perusahaan ini berjalan, bagaimana para karyawan bekerja. Jawabku dengan nada datar, menyembunyikan badai di dalam hatiku. Tentu saja, aku tidak bisa mengatakan pada Citra apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak ingin ada orang yang tahu bahwa aku sedang menyelidiki suamiku. Setelah teleponku dengan Citra berakhir, aku segera menghubungi sahabatku, Rina. Rina adalah satu-satunya orang di luar sana yang tahu bahwa aku adalah CEO dari PT Maju Sentosa, selain Citra. Rina adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Sahabat terbaikku sejak bangku kuliah. Rina, aku butuh bantuanmu, ucapku, dan suaraku bergetar. Aku menceritakan semua yang terjadi padanya. Aku menceritakan tentang Arya dan Diana, tentang bukti-bukti yang kutemukan, dan tentang rencana gilaku. Rina terkejut. Adelia, kamu harus sabar. Jangan mengambil keputusan yang terburu-buru. Apa yang kamu rencanakan? Tanyanya. Aku akan menyamar sebagai karyawan baru di perusahaan, ucapku, dan aku bisa mendengar Rina menarik napas dalam-dalam di seberang telepon. Aku akan memantau mereka dari dekat. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan pergi. Menyamar? Apa kamu yakin? Delia, bagaimana jika ada yang mengenali kamu? Wajahmu kan sudah sering terpampang di majalah bisnis. Tanya Rina, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku akan mengubah penampilanku. Aku akan memakai kacamata, memakai pakaian yang berbeda, dan memakai wig, jawabku. Aku akan memastikan tidak ada yang mengenali aku. Aku akan menyamar sebagai seorang perempuan pendiam dan polos. Rina menghela napas. Baiklah. Kalau itu yang kamu mau, aku akan membantumu. Aku akan menghubungi HRD untuk menyiapkan semua dokumen yang kamu butuhkan. Aku akan memastikan semua berjalan lancar. Aku mengangguk. Terima kasih, Rina. Kamu memang sahabat terbaikku. Setelah teleponku dengan Rina berakhir, aku segera menyiapkan penyamaranku. Aku pergi ke toko, membeli pakaian-pakaian yang sederhana, memakai kacamata dengan lensa tebal, dan membeli wig berwarna hitam. Aku juga memilih nama baru untuk diriku sendiri, Delia. Aku ingin semua orang memanggilku dengan nama Delia. Aku tidak ingin ada yang tahu bahwa aku adalah Adelia. Aku menatap diriku di cermin. Seorang perempuan berhijab yang memakai pakaian sederhana dan kacamata besar. Wajahku terlihat berbeda. Aku tersenyum. Ini adalah topengku. Aku akan mengenakan topeng ini dan mencari tahu kebenaran. Aku akan membuat mereka menyesal. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor PT Maju Sentosa. Aku sengaja naik taksi online, bukan mobilku, agar tidak ada yang curiga. Aku berjalan dengan santai, seolah-olah aku adalah karyawan baru yang tidak tahu apa-apa. Jantungku berdebar kencang, namun aku memaksa diriku untuk tetap tenang.
Di tanganku, sebuah tas laptop baru yang terasa asing. Aku berjalan menuju bagian HRD. Aku bertemu dengan seorang wanita yang ramah. Dia menyapaku dengan ramah. "Selamat datang, Delia. Aku Lia, dari HRD. Mari, aku antar kamu ke departemenmu," ucapnya sambil tersenyum. Aku tersenyum. "Terima kasih, Lia. Aku senang bisa bergabung di sini." Lia mengantarku ke departemen marketing. Di sana, aku melihat banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Ruangan itu dipenuhi dengan suara ketikan keyboard, bisik-bisik, dan dering telepon. Aku melihat Arya, suamiku, sedang berbicara dengan Diana di sudut ruangan. Mereka terlihat sangat akrab. Bahkan Arya sesekali menyentuh lengan Diana saat tertawa. Hatiku terasa sakit. Aku menahan amarahku. Aku harus tetap tenang. Lia mengantarku ke mejaku. Meja yang berada di sudut ruangan. Meja yang berada di dekat meja Arya. Aku tersenyum tipis. Ini adalah tempat yang sempurna. Aku bisa mengawasi Arya dan Diana dari sini. Aku bisa melihat semua yang mereka lakukan. Setelah Lia pergi, aku segera menyalakan komputernya. Aku melihat banyak dokumen yang harus aku selesaikan. Aku mulai bekerja. Aku bekerja dengan sangat cepat, menunjukkan keahlianku yang tak terduga. Aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa aku adalah orang yang cerdas. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku adalah orang yang pantas berada di sini. Aku melihat Arya dan Diana sedang tertawa bersama. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Diana tertawa lepas, dan Arya menatapnya dengan tatapan yang dulu ia berikan padaku. Aku merasa sakit. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang. Tapi, aku tidak menunjukkan perasaanku. Aku terus bekerja. Aku terus memikirkan rencanaku. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku melihat Diana menghampiri Arya. Dia memberikan Arya secangkir kopi. "Mas Arya, ini kopi buat kamu. Kamu terlihat lelah," ucapnya. Arya tersenyum. "Terima kasih, Diana. Kamu baik sekali." Aku melihat semua itu. Aku melihat bagaimana mereka berinteraksi. Aku melihat bagaimana mereka saling menatap. Aku tahu, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mengumpulkan bukti. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Bukti yang akan membuat mereka malu. Aku akan membuat mereka menyesal. Hari-hari berlalu. Aku menjalani peran sebagai Delia dengan penuh penghayatan. Aku menjadi pengamat yang tak terlihat, mengamati setiap interaksi antara Arya dan Diana. Dari balik layar komputerku, aku melihat bagaimana Diana seringkali mengirimkan pesan ke ponsel Arya, bahkan di jam kerja. Mereka seringkali makan siang bersama di kantin kantor, duduk di sudut yang paling tersembunyi, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku bahkan beberapa kali berinteraksi langsung dengan Diana. Dia adalah perempuan yang ceria, supel, dan sangat mudah akrab. Dia seringkali membicarakan Arya, menyebutnya sebagai Mas Arya yang paling pengertian dan paling sabar di kantor. Mendengarnya, hatiku terasa perih. Bagaimana bisa dia, seorang perempuan yang terlihat baik, melakukan hal seperti ini? Suatu hari, aku sengaja menjatuhkan buku-buku di depan Diana. Dia segera menolongku. "Astaga, kamu nggak apa-apa, Delia?" tanyanya. "Nggak apa-apa kok, Mbak Diana. Terima kasih sudah membantu," jawabku. Diana tersenyum. "Sama-sama. Oh iya, kamu tahu nggak? Mas Arya itu sebenarnya suami idaman banget loh. Sayangnya, dia sudah punya istri," ucapnya. Aku menelan ludah. Aku harus menahan emosiku. Aku tidak bisa membiarkan Diana tahu bahwa aku adalah Adelia. "Oh, benarkah?" "Aku nggak tahu," jawabku. "Iya, tapi aku nggak peduli. Aku akan terus berusaha mendapatkan Mas Arya. Aku yakin
Aku bisa menggeser posisi istrinya, ucap Diana dengan nada penuh keyakinan. Kata-kata Diana menusuk hatiku. Aku merasa sangat sakit. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana Arya bisa melakukan ini padaku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa mengkhianatiku. Aku kembali ke mejaku. Aku mengambil ponselku. Aku menghubungi Citra. Citra, aku ingin kamu mencari tahu semua tentang Diana. Semua tentang dia. Aku ingin kamu mengirimkan semua informasi itu ke emailku. Aku ingin tahu semua tentang dia. Ucapku. Citra mengangguk. Baik, Bu Adelia. Akan segera saya kerjakan. Setelah teleponku dengan Citra berakhir, aku tersenyum. Aku sudah memiliki rencana. Aku akan menggunakan informasi itu untuk membuat Diana dan Arya menyesal. Aku akan membuat mereka membayar semua perbuatan mereka. Informasi dari Citra datang dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang aku perkirakan. Dalam beberapa jam, inbox emailku dipenuhi dengan file-file yang berisi data pribadi Diana. Nama lengkap, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, bahkan rekam jejaknya di media sosial. Dari data itu, aku tahu bahwa Diana adalah seorang perempuan ambisius yang tidak segan menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuannya. Bahkan, ada beberapa catatan tentang ketidakketisan di perusahaan sebelumnya yang membuatku semakin yakin bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Aku membaca setiap detailnya dengan hati-hati. Aku membandingkan informasi itu dengan interaksinya dengan Arya. Semua cocok. Diana tidak hanya menggoda Arya, tapi dia juga mencoba memanfaatkannya untuk naik jabatan. Dia sengaja mendekati Arya karena ia tahu Arya adalah manajer proyek yang memiliki proyek penting yang sedang dikerjakan. Arya, yang polos dan mudah percaya, jatuh dalam jebakan Diana. Suatu sore, aku melihat Arya dan Diana bersembunyi di ruangan arsip yang jarang terpakai. Pintu ruangan itu tidak tertutup sempurna. Aku berjalan mendekat, berpura-pura mencari dokumen, dan dengan sengaja membiarkan sepatuku berbunyi nyaring. Dari celah pintu, aku melihat Diana mencium pipi Arya, dan Arya tidak menolaknya. Hatiku hancur. Namun kali ini, rasa sakit itu berubah menjadi kobaran amarah yang dingin. Aku segera mengambil ponselku dan memotret momen itu dari kejauhan. Aku tahu, foto ini akan menjadi bukti yang sangat kuat. Aku juga merekam percakapan mereka. Aku mendengarkan suara mereka yang penuh dengan canda tawa, suara mereka yang penuh dengan rayuan. Aku sangat mencintaimu, Mas Arya, bisik Diana. Aku juga mencintaimu, sayang, jawab Arya. Aku tidak bisa menahan tangis. Aku merasa sangat sakit. Aku kembali ke mejaku. Aku mengambil ponselku. Aku mengirimkan foto dan rekaman itu ke emailku. Aku akan menggunakan foto dan rekaman itu untuk membuat Diana dan Arya menyesal. Aku akan membuat mereka membayar semua perbuatan mereka. Aku mulai menyiapkan presentasiku. Aku akan membuat presentasi yang berjudul Kisah Cinta Terlarang di PT Maju Sentosa. Aku akan memasukkan semua bukti yang aku miliki. Aku akan membuat presentasi itu seolah-olah aku hanya seorang karyawan yang kebetulan menemukan bukti itu. Aku akan membuat presentasi itu menjadi bom waktu yang akan meledak di waktu yang tepat. Aku bekerja keras setiap malam. Aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan rencanaku. Aku terus memikirkan bagaimana aku akan membuat mereka menyesal. Aku tahu, aku harus sabar. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. 1 minggu kemudian, aku menerima email dari HRD. Aku diundang untuk menghadiri pertemuan dengan para petinggi perusahaan. Pertemuan itu diadakan untuk membahas ide-ide baru untuk memajukan perusahaan. Aku tersenyum. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Kesempatan untuk menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Aku pergi ke ruangan rapat. Di sana, aku melihat banyak orang yang aku kenal.
Aku melihat direktur utama, kepala departemen, dan para manajer. Aku juga melihat Arya. Dia terlihat sangat terkejut melihatku. "Delia, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. "Aku diundang untuk menghadiri pertemuan ini. Aku memiliki beberapa ide yang ingin aku bagikan," jawabku. Arya mengangguk. Dia terlihat sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang karyawan baru sepertiku bisa diundang untuk menghadiri pertemuan ini. Aku duduk di kursi. Aku menunggu giliran. Saat giliranku tiba, aku berdiri. Aku mulai berbicara. Aku berbicara tentang ide-ideku. Aku berbicara tentang bagaimana perusahaan ini bisa menjadi lebih baik. Aku berbicara tentang bagaimana perusahaan ini bisa menjadi lebih sukses. Aku berbicara tentang semua hal yang aku tahu. Para petinggi terkesima. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seorang karyawan baru sepertiku bisa memiliki ide-ide yang begitu cemerlang. Mereka menatapku dengan tatapan penuh kekaguman. Mereka menatapku dengan tatapan penuh rasa hormat. Setelah presentasiku berakhir, direktur utama, Bapak Hendra, berdiri. "Delia, ide-idemu sangat cemerlang. Kami akan mempertimbangkan semua ide-idemu. Kami sangat senang bisa memiliki kamu di sini," ucapnya. Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak Hendra. Aku senang bisa berkontribusi." Aku melihat Arya. Dia terlihat sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang karyawan baru sepertiku bisa mendapatkan perhatian dari para petinggi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang karyawan baru sepertiku bisa mendapatkan perhatian dari direktur utama. Aku kembali ke mejaku. Aku melihat Arya dan Diana sedang berbicara. Mereka terlihat sangat terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana aku bisa berada di sana. Aku tahu, ini adalah awal dari rencanaku. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku akan membuat mereka membayar semua perbuatan mereka. Malam puncak acara ulang tahun perusahaan akhirnya tiba. Gedung mewah di pusat kota Jakarta disulap menjadi tempat pesta yang megah. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik jazz mengalun lembut, dan para karyawan berinteraksi sambil menikmati hidangan mewah. Aku, sebagai Delia, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, dengan kerudung yang menutupi wajahku dengan sempurna. Aku melihat Arya dan Diana datang bersama. Tangan Arya melingkar di pinggang Diana. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Hatiku sakit, tapi aku harus tetap kuat. Acara dimulai. Para petinggi perusahaan memberikan sambutan. Mereka berbicara tentang kesuksesan perusahaan, tentang kerja keras para karyawan, dan tentang masa depan yang cerah. Kemudian, pembawa acara mengumumkan bahwa akan ada kejutan istimewa. Kejutan yang akan disampaikan oleh CEO perusahaan yang selama ini misterius. Aku menelan ludah. Aku tahu, ini adalah saatnya. Aku harus naik ke panggung. Aku harus mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Aku harus membuat Arya dan Diana menyesal. Aku berjalan menuju panggung, semua mata tertuju padaku. Aku berjalan dengan percaya diri, seolah-olah aku adalah seorang ratu. Aku naik ke atas panggung. Aku mengambil mikrofon. Aku melihat Arya dan Diana. Mereka terlihat sangat terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana aku bisa berada di sana. Lampu sorot menyorotku di atas panggung. Aku menatap ribuan wajah yang menungguku. Wajah-wajah penuh rasa ingin tahu, heran, dan kebingungan. Di barisan paling depan, aku melihat wajah Arya dan Diana. Mereka berdua memandangku dengan tatapan kosong, mencoba mencerna keberadaanku di atas panggung itu. Diana terlihat memucat, sementara Arya menatapku dengan mata yang membulat, seolah baru melihat hantu. "Selamat malam, semuanya." Suaraku bergema di seluruh ruangan, tenang dan berwibawa, jauh berbeda dengan suara Delia yang pendiam. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya,
Siapa saya? Ada juga yang mungkin mengenal saya sebagai Delia, karyawan baru di Departemen Marketing. Sejenak, bisik-bisik riuh memenuhi ruangan. Aku melihat ekspresi kebingungan di wajah Arya, matanya beralih ke Diana, lalu kembali ke arahku. Aku tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Itu adalah senyum penuh kemenangan. Aku melanjutkan, selama ini, saya memang memilih untuk tidak terlihat di depan publik. Saya ingin melihat bagaimana perusahaan ini berjalan, bagaimana setiap orang bekerja dengan sepenuh hati, tanpa terpengaruh oleh sosok pimpinan yang mereka idolakan. Aku sengaja menekankan kata, idolakan. Kini giliran Arya yang menggenggam erat tangan Diana. Aku tahu mereka mulai merasakan kegelisahan. Hari ini, di malam yang spesial ini, saya ingin mengungkapkan jati diri saya yang sesungguhnya. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua atas kerja keras dan dedikasi kalian. Aku melihat Arya berbisik sesuatu pada Diana, ekspresi wajahnya berubah tegang. Diana menggelengkan kepala, tangannya gemetar. Seolah-olah mereka baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya ingin mengungkapkan bahwa saya, Adelia, adalah CEO yang selama ini kalian cari, ucapku. Seluruh ruangan hening. Hening yang memekakkan telinga. Detik-detik itu terasa sangat panjang. Aku melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang, termasuk Arya dan Diana. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seorang istri yang mereka kira hanya ibu rumah tangga, adalah CEO dari perusahaan tempat mereka bekerja. Aku melihat Arya menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Aku melihat Diana menatapku dengan tatapan penuh rasa takut. Aku tahu, ini adalah akhir dari permainan mereka. Terungkap konsekuensi. Setelah keheningan yang panjang, aku melanjutkan. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Sesuatu yang terjadi di balik layar. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Saya menemukan bahwa ada beberapa karyawan yang tidak jujur. Aku menatap Arya dan Diana. Mereka berdua menundukkan kepala. Mereka tahu bahwa aku sedang membicarakan mereka. Saya memiliki bukti yang tidak bisa disangkal. Saya memiliki foto dan rekaman yang membuktikan bahwa ada perselingkuhan di kantor ini. Saya tidak bisa membiarkan hal ini terjadi, ucapku. Aku menekan tombol di sampingku, dan sebuah layar besar turun di belakang panggung. Di sana, muncul foto-foto Arya dan Diana. Foto-foto mereka yang sedang berpegangan tangan, foto mereka yang sedang makan siang bersama, bahkan foto mereka yang sedang berciuman. Seluruh ruangan bergemuruh, dan ribuan pasang mata menatap mereka dengan tatapan jijik. Aku melihat Arya menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Aku melihat Diana menatapku dengan tatapan penuh rasa takut. Mereka tidak bisa menyangkal bukti itu. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak jujur. Mereka tidak hanya mengkhianati saya, tapi mereka juga mengkhianati perusahaan ini. Mereka menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi, ucapku. Aku menatap Arya. Mas, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan ini padaku. Aku tidak menyangka kamu bisa mengkhianatiku. Aku sangat kecewa, ucapku. Aku menatap Diana. Diana, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan ini. Aku tidak menyangka kamu bisa merebut suami orang. Aku sangat kecewa, ucapku. Aku mengambil mikrofon. Saya tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Saya akan memastikan bahwa mereka akan membayar semua perbuatan mereka. Saya akan memastikan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal, ucapku. Arya dan Diana terlihat syok. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa aku bisa melakukan ini. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa aku adalah CEO dari PT Maju Sentosa. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah itu, aku mengambil langkah mundur. Aku melihat Arya dan Diana. Aku melihat mereka berdua dengan tatapan penuh amarah. Aku tahu, ini adalah akhir dari permainan mereka.
Aku berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan mereka di panggung. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali ke hidupku. Aku akan memastikan bahwa mereka akan membayar semua perbuatan mereka. Seorang wanita berhijab yang tidak hanya cerdas tapi juga berani. Itulah aku. Aku telah mengakhiri bab ini dan akan memulai bab baru. Bab baru yang akan jauh lebih bahagia.